Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Agria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ke-7 di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang. Groundbreaking ini meliputi groundbreaking Istana Wakil Presiden dan 4 investor swasta di dalam negeri. Staf ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra Atmawijaya mengungkapkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ke-7 di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang. Groundbreaking ini rencananya akan dilakukan setelah sidang Kabinet Paripurna di IKN. Groundbreaking tahap ke-7 meliputi groundbreaking Istana Wakil Presiden dan 4 investor swasta dalam negeri, diantaranya BCA, Swissbell Hotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland. Peletakan batu pertama Istana Wakil Presiden RI akan dilakukan di Sumbu Timur, kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Lokasi Istana Wapres ini berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI. Pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN dilakukan demi keamanan. Hingga saat ini terdapat total 45 investor yang telah melangsungkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 sampai dengan tahap 6 di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada kontrak sewa 1.000 kendaraan untuk acara HUT RI di IKN. Menurut Heru, sewa kendaraan untuk rangkaian Presiden diperkirakan hanya sekitar 30 unit dan pemerintah telah menyiapkan bus untuk memfasilitasi bagi para tamu undangan yang akan hadir saat perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah pemerintah menyewa 1.000 unit mobil untuk para tamu undangan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Heru menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bus untuk memfasilitasi para tamu yang hadir dengan sewa kendaraan untuk rangkaian Presiden diperkirakan hanya sekitar 30 unit. Para undangan yang diundang itu kita siapkan bus dari KOIKN dan dari Gubernur dan dari Pangdam Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN, nggak mungkin. Kita siapkan semuanya menggunakan bus yang sudah disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri. Semuanya sudah tersosialisasikan. Sekali lagi, sumber itu dari mana saya tidak tahu. Yang jelas hari ini saya meluruskan. Hingga saat ini Kementerian Sekretariat Negara masih terus mempersiapkan rangkaian kenegaraan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Cahyanto membantah isu bahwa pemerintah telah melakukan kejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara semata-mata demi pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Hadi menyebut seluruh pembangunan Ibu Kota Nusantara telah sesuai dengan target dan kontrak awal yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Dalam acara temu pemimpin redaksi media massa nasional dan lokal sekaligus kunjungan langsung ke Ibu Kota Nusantara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Cahyanto mengungkapkan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek anak bangsa dan menjadi kebanggaan Indonesia. Selain itu, IKN dibangun secara bertahan dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa pembangunan fasilitas di IKN dikebut atau diburu-buru untuk sebuah acara tertentu dan terdekat adalah upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Progres kecepatan pembangunan di IKN ini sudah terencana dengan baik dengan 3 shift itu supaya di HUT ke-79 RI ini sudah bisa digunakan. Bukan dikejar karena kita bisa segera melaksanakan 17-an di sini, bukan. Tapi semua direncanakan dengan baik. Dan ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara
Istana Garuda dan seluruh fasilitasnya ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memastikan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sudah siap untuk menjadi lokasi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Usman, fasilitas pokok untuk menunjang HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus mendatang sudah selesai dibangun. Di antaranya Istana Garuda, Istana Negara, dan lapangan untuk upacara. Selain itu, umbul-umbul bertuliskan Nusantara Baru Indonesia Maju sebagai tema HUT ke-79 RI juga tampak terpasang di berbagai sudut IKN. Usman menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dilakukan lewat 5 tahapan, dimulai sejak tahun 2022 hingga 2045 mendatang. Harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah proyek jangka panjang sampai 2045. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan pembekalan dan pengarahan bagi 40 tenaga kesehatan TNI yang akan bertugas dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sebanyak 40 nakes akan berangkat menuju Gaza pada 9 Agustus 2024. Kementerian Pertahanan akan mengirimkan bantuan tenaga medis ke Gaza, Palestina sebagai misi kemanusiaan. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang memberikan pembekalan dan pengarahan bagi 40 nakes di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta menyebut pengiriman nakes merupakan respons solidaritas dan rasa kemanusiaan Indonesia atas Palestina. 40 nakes berasal dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan pembagian tugas 25 nakes di Rumah Sakit Terapung El Aris Mesir, sementara 15 sisanya akan bertugas di Rafah, wilayah selatan jalur Gaza. Fasilitas Rumah Sakit Apung El Aris disebut Dirjen Strahan Kemenhan, Majen Ujang Darwis, memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Rumah Sakit Apung El Aris bahkan memiliki fasilitas olahraga untuk menjaga kebugaran fisik para nakes. Musuh rasa kemanusiaan kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara mengharumkan nama TNI dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kau pakli merah putih, kau putra putri terbaik. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Kominfo Newsroom.